sudah praktikum obat-obat antihistamin ya, sudah dapat materi dari KHK. Jadi sempat kuliah ini mungkin lebih ke review bersama karena kalian sudah melewati dan juga mengingat-ingat kembali. Oke. Kalau kita bicara antihistamin, kita akan membicarakan sebelumnya adalah respon imun. Jadi respon imun di tubuh kita itu ada yang normal, abnormal, dan juga ada yang hipersensitivitas yang non alergi atau pseudoalergi. Yang normal, ya ada zat yang masuk ke dalam tubuh, antigen yang masuk akan dinetralkan kalau ada virus jadi aktivasi hingga intinya tubuh kita bisa mengeliminasi patogen tersebut. Yang abnormal ini kalian tahu ada namanya hipersensitivitas, di mana reaksi tubuhnya itu berlebihan terhadap zat yang dari luar, alergi. Ada namanya autoimunitas, dia reaksi terhadap zat yang berada dalam tubuh kita sendiri, contohnya pada pasien SLE. Dan ada juga imunodefisiensi, gangguan reaktivitas terhadap target yang dituju. Kemudian tambahan ada hipersensitivitas yang non alergi, di mana dia akan adalah aktivitas sel mas dan pelepasan histamin setelah paparan awal untuk memicu zat tertentu. Oke, supaya saya tidak kelelahan, saya akan menyerahkan kepada kalian. Ini ada reaksi hipersensitivitas. Kalian udah di minggu keberapa deh? Minggu keberapa kan? Ujian bloknya tanggal berapa? 24 Maret ini tanggal yes, 2 mingguan lagi lah ya. Berarti kalian sudah kelompok tentang hipersensitivitas. Oke, siapa yang menjelaskan? Hipersensitivitas boleh satu dulu, terus nanti yang dua siapa, tiga siapa, empat siapa. Kelas A, kelas B? Kelas A. NIM 157 ada? Kita turunkan 85 ada? Keluar? Oke. 83? Volunteer. Ini gak ada orangnya atau emang gak mau ngaku? 71? Yaudah kalau gak ada yang ngaku ini bisa yang mana ya? Kita arahkan ke belakang. Oke, dari tipe yang satu karena saya di tengah-tengah, biasanya belakang-belakang tuh malu-malu. Mungkin dari sini dulu. Siapa yang mau berkorban di antara berempat? Yang nggak pakai kacamata deh. Sini. Coba jelaskan ke teman-temanmu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Sepemahamanmu aja dengan kata-kata sendiri. Setahu saya hipersensitivitas tipe 1 itu salah satu reaksi alergi yang dia itu dimodulasi oleh imunoglobulin E yang dimana reaksinya ini cepat. Ya seperti itu. Oke. Temanmu menyerahkan ke yang lain. Kita sisi yang kanan sini deh. Mbak cantik di sini. Ada yang mau menjelaskan mekanisme dari hipersensitivitas tipe 1? Oke, karena ada juga ungu semua ya. Boleh Mbak? Iya diri. Boleh? Kamu juga boleh. Mbak yang ungu aja dulu. Boleh ke sini? Mungkin bisa menambahkan tentang reaksi hipersensitivitas tipe 1. Kalau dari yang sepemahaman saya, tipe 1 ini pertama dia ada sensitisasi terlebih dahulu, terus nanti baru terbentuk IgE. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan tipe 1?
pada reaksi hipersensitivitas tipe 1 dengan kata temanmu, dia akan ada di IgE. Tapi sebelum terjadi IgE, maka harus ada namanya sensitasi. Sensitasi dari alergennya. Sensitasi itu akan ditangkap oleh sel APC. Di sini sel dendritik. Ketika dia ditangkap, maka akan aktivasi dari T helper 2. Sel T helper 2 kemudian akan menyuruh termasuk interleukin 4 untuk mengaktifkan dari IgE, yaitu termasuk mengaktifkan dari si sel B, sel plasma untuk mengeluarkan IgE. Kemudian nanti IgE akan ditangkap oleh sel mas. Berhenti di situ. Itu kita kenal sebagai sensitasi. Ketika ada paparan berikutnya, alergen akan masuk, sudah ada memori, maka dia akan ditangkap oleh IgE yang berada di sel mas. Ketika ditangkap, maka sel mas akan mengalami degranulasi, mengeluarkan zat-zat termasuk histamin yang akan menyebabkan reaksi alergi. Nah, selain itu akan terjadi vasodilatasi, reaksi alergi, jadi peningkatan permeabilitas, kemudian akan terjadi bronkospasme hingga terjadi sel injury karena sitokin yang dikeluarkan. Oke, kita masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 2. Oke, kita karena tidak bisa manggil nama, kita jadi yang paling belakang Mas baju pink atau ungu ya, ini. Coba yang kamu ketahui tentang hipersensitivitas tipe 2 nih. Baik, kemudian untuk hipersensitivitas tipe 2 itu dia yang diserang adalah antigen yang bound pada sel. Misalnya sel darah merah itu nanti apabila berikatan dengan imunoglobulin G itu akan menyebabkan krisis dari sel darah sel tersebut sehingga terjadi hipersensitivitas karena menyerang. Oke, betul. Ada yang mau tambahkan? Selain terjadi kompleks dari antigen antibody, kemudian nanti akan terjadi lisis, terjadi apa lagi deh? Kalau pada yang tipe 2, dari sisi kanan kita maju ke depan. Mbak, baju ungu sudah betul. Tentang yang bisa kamu tambahkan tentang tipe 2. Oke, betul ya. Jadi yang untuk tipe 2 ini akan ada beberapa cara. Jadi beberapa reaksi hipersensitivitas tadi dijelaskan temanku ya. Antigen akan berikatan dengan antibodi yang ada di sel. Kemudian nanti dari sel natural killer akan mengeluarkan beberapa zat yang menyebabkan si sel itu akan jadi lisis, perforasi. Kemudian berikutnya juga akan ada komplemen-komplemen. Komplemen-komplemen ini kalau kita lihat aktivasinya sebenarnya ada beberapa deh, tapi kita lihat poinnya adalah di konvertase dari yang C3, komplemen 3, C3. Nah C3 ini nanti akan turun menjadi C3A, C5A, C4A, C3B, dan juga C5B. Dari sini nanti akan turun yang pertama terjadi inflamasi, kemudian yang tadi diterangkan temanmu terjadi oksinisasi dari patogennya sehingga lebih mudah dikenali oleh neutrofil maupun makrofag untuk difagositosis. Ini seharusnya kredit ya. Oke. Kemudian tadi ya beberapa contoh dari hipersensitivitas tipe 2 tadi yang sel darah merah atau erythroblastis fetus. Jadi ketika resusnya ibu misalnya negatif ataupun positif dan resusnya janin yang pertama kebalikannya, itu biasanya akan terjadi reaksi antigen antibodinya di sel darah merah pecah. Biasanya akibatnya kalau masih anak pertama kadang bayinya jadi kuning, jaundice. Kemudian ada juga yang myasthenia gravis maupun Graves' disease. Jadi perbedaan untuk yang myasthenia gravis sama Graves, kalau yang di Graves' disease ini deh, dia itu nggak harus menempel ke ligan, itu sudah bisa mengubah fungsinya supaya si tiroid TSH-nya ini aktif mengeluarkan hipertiroidnya, jadi terjadi hipertiroid. Kalau yang MG ini yang terjadi adalah
akan terjadi pencegahan untuk asetilkolin berikatan dengan reseptor yang ada di sel-selnya di sini, yang ada di otot-ototnya, sehingga akan menyebabkan terjadinya tidak ada ikatan, berarti tidak ada neurotransmitter yang dikeluarkan, tidak ada listrik. Oke, hipersensitivitas ketiga. Mungkin yang ini perbedaan dengan yang kedua apa nih? Mbak baju kotak-kotak. Iya. Dia sebenarnya agak mirip dengan tipe 2, ada komplement, kemudian ada natural killer, tapi akan ada sedikit perbedaannya. Oke, betul. Yang tipe 3 dia tidak ada berikatan dengan sel apapun. Jadi cuma antigen antibodi kompleks. Akibatnya apa? Dia lebih mudah kabur dari sel-sel makrofag, dari neutrofil. Sehingga lama-lama dia akan terdisposisi di jaringan ataupun membran yang akan kemudian menyebabkan reaksi-reaksi inflamasinya. Kemudian untuk yang tipe 4 ini nggak jauh-jauh dari T helper 17 maupun T helper 1. Jadi ketika ada antigen kemudian dipresentasikan mengeluarkan sebagai sitokin, di mana nanti T helper 17 ini endingnya akan menarik neutrofil supaya datang menyebabkan inflamasi, sedangkan yang T helper 1 ini akan merekrut dari makrofag, kemudian sama terjadi tissue damage. Tambahan aja untuk kalian reminder, jadi kalau yang 4A ini ada yang aktivasi makrofag, 4B eosinofil, 4C T sel, dan 4D neutrofil. Oke, itu sekilas mengingat untuk reaksi hipersensitivitas, karena antihistamin sebenarnya tidak jauh-jauh, terutama dari yang tipe 1. Jadi kita akan bicara hari ini histamin, di mana histamin itu memang sebenarnya ada dalam tubuh kita. Dia dibentuk oleh jaringan lokal, fungsinya sebagai hormon lokal. Histamin ini bisa ditemukan di tubuhan, kemudian di jaringan hewan, sel mas maupun basofil, maupun non-mast sel histamin yang berada di brain atau di otak. Dia akan dikarboksilasi dari L-histidin oleh enzim histidin dekarboksilase. Kemudian metabolismenya ada menjadi 3. Kemudian fungsi dari histaminnya ada dalam tubuh kita. Yang pertama adalah untuk neuroendocrine control, kemudian untuk regulasi dari kardiovaskuler, regulasi dari suhu maupun berat badan, siklus tidur, kemudian neurotransmitter di otak, dan termasuk aktivasi sel parietal. Sel parietal di mana nih? Di lambung. Jadi termasuk yang akan meningkatkan atau menurunkan sekresi asam lambung. Meningkatkan sekresi asam lambung. Oke. Ini untuk histamin. Jadi memang histamin itu ada H1, H2, H3 sampai H4. Tapi yang H3 sampai H4 ini beberapa penelitian sudah ada, tapi memang secara klinis tidak terlalu diperhatikan biasanya kayak gitu. Jadi yang biasanya kalian sering lihat ya di histamin untuk antihistamin H1 maupun H2. Kalau H1 tidak jauh-jauh dari inflamasi alergi hipersensitivitas tipe 1. H2 dari gastric acid secretion, H3 neurotransmission, dan H4 immunomodulation. Ini kita bicara mekanisme aksi dari histamin ya. Jadi histamin itu kalau kalian ingat tadi ya, kan dia akan menyebabkan edem, inflamasi dan sebagainya. Nah kalau di saraf dia akan menyebabkan gatal. Dia berkaitan dengan yang histamin yang 1. Kemudian juga berkaitan dengan rasa lapar maupun kenyang. Kemudian di kardiovaskuler, histamin itu akan berkaitan dengan vasodilatasi. Jadi ketika ada histamin dia bisa menurunkan blood pressure, walaupun beberapa memang tidak signifikan. Ketika tekanan darah turun, maka biasanya dikompensasi dengan peningkatan heart rate. Kemudian kalau ada histamin biasanya kita ingat akan terjadi asma, terjadi bronkokonstriksi. Jadi kalau di pembuluh darah vasodilatasi, kalau di sini terjadi bronkokonstriksi. Kemudian juga di GI tract jadi kontraksi dari intestinal muscle. Kemudian tadi ya stimulasi dari sekresi gastric acid, dan triple respon ini yang kalian tahu biasanya buat inflamasi ada respon, edem maupun flare respon.
histamin, biasanya yang histamin yang pertama itu ada di smooth muscle, kemudian termasuk yang di otak, kemudian yang kedua sama. Kemudian mereka postreseptor mekanismenya dari G protein. Kemudian kalau kalian lihat di sini, dia sifatnya adalah selective agonis ataupun inverse agonis. Oke, apa itu the inverse agonis? Kan kalian biasanya mengenal adanya agonis, antagonis ya. Kalau inverse agonis itu apa deh? Ada yang mau menjelaskan? Biasanya di depan rajin. Untuk masih kacamata. Ide aja. Tentang inverse agonis berdasarkan yang saya temukan adalah senyawa yang berinteraksi sama reseptor, tapi dia itu menghasilkan efek yang berlawanan seperti itu. Tapi saya nggak tahu bedanya sama apa. Oke, efek yang berlawanan, ada yang menambahkan dari sisi mbak-mbak cantik di depan? Ya, oke. Tambahin aja. Saya setuju di situ dikasih pasti efeknya berlawanan. Oke. Jadi deh, kalau kita bicara tentang agonis, antagonis, inverse agonis dan sebagainya, kalau kalian lihat di gambar ini aja, wes. Di sini kita ada namanya suatu, katakan suatu vitamin ya, suatu berikatan, suatu zat berikatan di reseptor tersebut. Kalau kita bicara agonis, maka dia akan ke arah kanan. Misalnya tadi berikatan untuk mengeluarkan tiroid yang katakan, berarti tiroidnya akan terstimulasi terkeluarkan. Itu agonis. Kalau kita bicara antagonis, dia berikatan dengan tiroid, tiroidnya suruh diem. Dia tidak akan mengeluarkan. Kalau kita bicara inverse agonis, berarti agonis yang berkebalikan. Dia akan menyuruh tiroid, misalnya tadi tiroidnya untuk mengeluarkan, nggak tahu ya, hormon apa, A misalnya. Kalau di sini inverse agonis berarti untuk mengurangi hormon yang terkeluarkan, hormon yang dikeluarkan. Gampangannya seperti itu. Jadi inverse agonis adalah kebalikannya dari agonis. Kalau kita bicara antagonis, kita bicaranya dia dihentikan fungsinya. Ini sejarah panjang dari vitamin antihistamin, nggak akan saya keluarkan, jadi kita naik aja. Oke, kita masuk ke AH1. Di sini nanti kita akan bahas pastinya AH1, AH2, sekilas AH3 dan AH4. AH1 contohnya apa nih? AH1. Salah satu deh. Dipenidramin, terus apa lagi? Dipendidrinat, oke, apa lagi? Apa? Siklidin, oke, apa lagi? Oke, terus? Apa? Vitamin 1 ada berapa generasi? Apa perbedaan generasi 1 dan generasi 2? Kalian berharap saya bisa mendengarkan? Salah satu ya? Ayo beranikan dirimu, Mbak Jilbab biru dokter. Oke, generasi 1 bisa menyebabkan sedasi, generasi 2 enggak. Jadi AH1 itu memang ada dua ya, generasi 1 dan generasi 2. Perbedaannya tadi benar kata temanmu, generasi 1 bisa menembus sawah darah otak sehingga bisa menyebabkan kanker.
Kalau generasi 2, dia sifatnya itu sel darah otak itu isinya kebanyakan apa? Lemak. Berarti kalau yang generasi 2 dia lebih bersifat air, polar. Jadi less lipid. Sehingga dia tidak mudah untuk menembus saluran darah otak. Harapannya efek kantuknya bisa hilang atau berkurang. Generasi 1 tadi contohnya apa? Oke, kalau generasi 2 terus? Oke, jadi dosisnya berapa deh? Berapa? Ayo. Berapa miligram? 10. 5 ya? Ya. Oke, jadi untuk AH1 ini dia absorpsinya cepat. Waktu konsentrasinya 1-2 jam. Distribusinya luas. Tadi yang kalian ingat yang melewati saluran darah otak untuk generasi 1. Durasinya generasi 1 4-6 jam, generasi 2 12-24 jam. Metabolismenya di HEPA. Kemudian sebagian generasi 2 akan dimetabolisme oleh CYP3A4. Kemudian ekspresinya di urin atau feses. Berarti deh, ketika kita bicara generasi 1 durasinya 4-6 jam, salah satu obat yang paling sering kalian kenal nggak? Generasi 1 apa deh namanya? Selain Diven. Apa? Yang namanya pakai antidote itu Diven deh. Yang lain? Yang namanya Kwanjang. Apa? CTM pernah dengar? Nah, CTM itu golongan apa? Kalau feniralimab itu CTM. Malaikat nggak ada deh, harus kamu cari sendiri. Jadi CTM itu kalau kalian mungkin yang punya alergi pernah minum, dia biasanya diminum berapa kali sehari? Kalau kita bicara durasi 4-6 jam, 4 atau bisa 3 kali biasanya untuk dosis lazimnya. Makanya kalau kita bicara yang generasi 2, dia kan durasinya 12-24 jam. Makanya kalau kalian minum cetirizine yang 5 mg itu bisa 2 kali sehari. Kalau yang 10 mg ya 1 kali sehari. Gitu. Jadi ketika kembalian durasi ya. Nah, kalau kita bicara mengenai drowsiness itu sebenarnya deh itu sangat tergantung dari seberapa banyak reseptor histaminnya yang diokupasi, yang diduduki oleh si antihistaminnya. Kalau generasi 1 oke, dia pasti tinggi karena dia menyebabkan kantuk. Nah, kalau AH2, AH1 generasi 2 itu sangat sebenarnya tergantung individualnya. Jadi kalau kita bicara cetirizine sama loratadine, cetirizine itu tetap bisa menyebabkan kantuk. Tapi tidak se ekstrim kalau AH1 generasi 1. Tapi jika dibandingkan dengan loratadine, dia kan okupansinya lebih banyaknya cetirizine ya deh. Nah, loratadine itu lebih tidak mengantuk. Jadi cetirizine di beberapa orang itu masih menyebabkan kantuk. Kalau loratadine hampir enggak. Jadi semua tergantung berapa banyaknya si reseptor histamin yang diduduki oleh antihistamin tersebut. Oke, kita bicara farmakodinamiknya. Jadi histamin itu kalau kalian ingat tadi ya, histamin kan ada yang di kardiovaskuler, kemudian ada di gatal-gatal tadi ya, sensori sistem saraf dan sebagainya. Sama, jadi dia sebenarnya bisa menduduki banyak hal deh, di reseptor kolinergik, alfa adrenergik, serotonin, histaminnya sendiri maupun histamin H2. Dia akan menduduki reseptor histamin, jadi H1 maupun H2, ataupun menduduki reseptor yang mirip strukturnya dengan histamin. Contohnya ya kolinergik ataupun alfa adrenergik. Sehingga yang bisa terjadi adalah kadang ada beberapa efek samping yang tidak kita inginkan selain kantuk ya. Kalau misalnya dia menduduki kolinergik bisa menyebabkan serum takikardi, peningkatan dry mouth. Kemudian kalau histamin absolutely terjadi peningkatan sedasi, peningkatan nafsu makan. Kemudian si proheptadin itu akan bisa menghambat serotonin sehingga terjadi peningkatan nafsu makan.
Ini untuk farmakodinamiknya, jadi dia kalau bisa untuk sleeping, enggak mesti selalu sih. Kemudian bisa untuk jadi anti nausea maupun anti emetik, mencegah motion sickness. Kalau kita bilang mencegah motion sickness, berarti kalau misalnya kita bilang antimo itu diminum sebelum atau sesudah mual. Sebelum. Karena efeknya adalah untuk mencegah terjadinya motion sickness. Gitu ya. Kemudian bisa juga untuk anti-Parkinsonism effects, di mana difenhidramin ini bisa untuk supresan efek dan antipsikotik. Kemudian anti-muscarinic actionnya dia bisa menyebabkan efek samping seperti atropine like effect. Kemudian di adrenoreceptor blocking dia bisa terjadi hipotensi ortostatik pada beberapa individual. Kemudian ini ya di ciprofloxacin bisa meningkatkan nafsu makan. Untuk lokal anestesi bisa memblokir kanal natrium, sehingga kadang pada beberapa kasus kalau memang ada alergi terhadap lidocaine, salah satu lokal anestesi yang sering digunakan, ada kemungkinan bisa diganti dengan difenhidramin maupun promethazine. Kemudian aksi yang lain, kalian tahu cetirizine akan menghambat pelepasan histamin dari sel mas. Kemudian terfenadine bisa menginhibisi PGW transporter dan azalstin batotifen. Ya, silahkan dibaca sendiri, termasuk untuk dosis-dosisnya deh. Ini nggak terlalu banyak, jadi tolong dilihat. Untuk aplikasi klinisnya, antihistamin di sini adalah mencegah reaksi alergi akibat antigen yang bekerja pada IgE. AHA oral. Jadi kalau misalnya ada alergi, drug of choice-nya ketika untuk urtikaria kronis bisa memakai si antihistamin oral. Ada beberapa sediaan antihistamin yang berbentuk tetes mata, seperti azacitidine, olopatadine, itu bisa untuk konjungtiva alergi. Kemudian untuk kasus seperti asma bronkial, kalian belum dapat resmi. Sudah pernah mengetahui mekanisme asma bronkial? Secara sekilas, kalau asma memang ada reaksi alergi ya, di inflamasi dan sebagainya. Reaksi alergi histamin dan sebagainya menyebabkan bronkokonstriksi. Tapi selain terjadi reaksi itu, akan ada reaksi inflamasinya yang cukup kuat. Jadi kalau kita cuman berserah pada histamin aja, itu bahasanya cuma mengontrol satu titik yang lainnya masih exacerbate, sehingga tidak direkomendasikan kalau cuma untuk satu obat saja dari antihistamin. Kemudian angioedem itu apa deh? Alergi yang kayak gimana? Yang kayak gimana? Dijelasin ya? Gimana deh angioedem? Mbak yang tadi bu, gimana mbak? Baju angioedem? Oke, angioedem itu termasuk salah satu reaksi alergi yang cukup berat, di mana kalau kalian melihat matanya bengkak, udem palpegra, dan yang kita khawatirkan adalah udem saluran pernafasan, karena bisa terjadi gagal nafas. Nah, kalau udah kayak gitu kita butuh cepet deh, makanya drug of choice-nya tetap epinefrin. Kemudian bisa kalau mau ditambahkan dengan antihistamin, tapi bukan yang pertama. Kemudian tadi yang motion sickness dan gangguan vestibular, tadi ada difenhidramin, dimethylhydrinat, kemudian kalian tahu ada promethazine untuk mencegah motion sickness, di mana efek anti-emetiknya itu lebih untuk memblokade sentral pada reseptor H1 dan cholinergic M1. Kemudian untuk metrizin ini bisa digunakan untuk vertigo akibat gangguan vestibular. Efek sampingnya sedasi, tapi beberapa kasus memang kita harapkan untuk sedasinya tersebut. Kemudian ada antimuskariniknya, tadi ya atropine like, terutama pada generasi 1, mulut hidung kering, pandangan kabur akibat adanya hidriasis. Kemudian bisa terjadi hipotensi postural, dermatitis kontak. Kemudian toksisitas akut umum itu sebenarnya jarang terjadi kecuali overdose, karena mungkin anaknya nggak sadar dia konsumsi terus. Tapi selain itu hampir jarang.
Kalau kalian ingat tadi di depan, dia dimetabolisme oleh hepat, terutama CYP3A4. Kalau kita bicara metabolismenya mayoritas di hepat, berarti kita nggak bisa jauh-jauh mengingat ada nggak sih drug-drug interaction, ada nggak sih obat yang akan menyebabkan si antihistamin ini meningkat, atau malah sebaliknya antihistaminnya ini akan bersifat meningkatkan atau menurunkan metabolisme. Nah, kalau tadi kalian ingat deh, terfenadrin itu dia di withdraw dari market karena ketika si terfenadrin ini kita gabungkan contohnya dengan ketoconazole, dia akan meningkatkan konsentrasi AHA-nya karena kan ketoconazole akan menghambat metabolismenya ya, meningkatkan konsentrasi antihistaminnya. Ketika dia meningkat, ini akan memblokade HRG potassium channel. HRG potassium channel itu berada di jantung. Ketika HRG ini diblokade, akan terjadi gangguan aritmia jantung, prolongasi, hingga terjadi yang kita sebut sebagai torsades. Saya nggak tahu bacanya gimana. Kemudian setelah itu antihistamin kan dia sifatnya ini ya sedasi. Jadi dia bisa menyebabkan potensiasi dengan efek depresan lain. Kemudian dikombinasi dengan obat-obatan depresi seperti monoamin oksidase inhibitor, dia bisa bersifat adiktif. Kemudian kalau generasi 1 dikombinasi dengan antikolinergik, itu bisa menurunkan efektivitas inhibitor dari kolinesterasenya. Contohnya pada penyakit-penyakit terapi Alzheimer. Jadi dia bisa dipengaruhi ataupun dia mempengaruhi. Ada yang mau ditanyakan? Tinggal dikit. Oke, kita masuk ke AHA2. AHA2 contohnya apa, Dek? Terus apa lagi? Simetidin, ranitidin, famotidin. Kalau loratadin apa, Dek? Jadi jangan dibalik antara AHA1 generasi 1, AHA1 generasi 2, dan AHA2. Farmakokinetiknya dia secara oral cepat, distribusinya luas, nggak bisa sampai plasenta ASI. Metabolismenya sama first pass hepatik, dia bisa bioavailabilitasnya dihasilkan 50%. Kemudian untuk yang nizatidin ini dia first pass hepatiknya minim, jadinya minim. Kemudian ekspresinya dari glomerular filtration maupun renal tubular secretion. Yang perlu diperhatikan di sini simetidin dia akan menginhibisi CYP450 kembali CYP-nya, sehingga hati-hati untuk obat-obatan seperti warfarin, diazepam, phenytoin, theophylline itu akan meningkatkan sel konsentrasinya. Padahal diazepam kita tahu efek samping terberatnya tadi. Diazepam biasanya obat-obat apa? Kejang. Salah satu efek samping obat kejang adalah terjadinya depresi saluran nafas. Jadi hati-hati ketika mau mengkombinasi si warfarin, diazepam, phenytoin dan kawan-kawannya dengan si simetidin. Kemudian warfarin itu termasuk obat apa? Antikoagulan. Jadi warfarin ini cukup yang tricky karena dia indeksnya termasuk sempit. Kalau kebablasan antara nanti terjadi perdarahan bleeding atau malah terjadi trombus. Untuk mekanismenya antagonisnya kompetitif dengan histamin, jadi dia bersifat antagonisme memperebutkan reseptornya di sel parietalnya. Kemudian dia akan menekan sekresi asam lambung. Kemudian dia lebih efektif sebenarnya terhadap nocturnal axin secretion daripada yang mild. Jadi kalau habis kita makan gitu ya misalnya atau sebelum makan menurunkan asam lambung, dia tidak se-efektif jika kita berikan pada malam hari atau pada saat basal, kondisi basal. Kemudian dia highly selektif dan bisa menurunkan sekresi gastrik maupun pepsid. Ini yang di sel parietalnya, jadi simetidin ini akan memblokir langsung dari histamin reseptornya. Kemudian di sini ini omeprazol buat tambahan aja. Jadi kalau kalian lihat di sini
Simetidin, ranitidin, nizatidin, dan famotidin memiliki potensi yang berbeda dalam menempati menduduki histamin yang akan juga mempengaruhi dari efek obatnya. Yang kita inginkan adalah ketika kita memberikan obat-obatan ini, itu bisa terjadi lebih dari 50% inhibisi dari asam lambung dalam 10 jam. Itu target yang kita ingin capai. Makanya kalau ranitidin itu biasanya akan diberikan 150 mg 2 kali sehari. Kemudian di sini ada beberapa contoh lainnya, simetidin 400 mg 2 kali sehari. Tapi akan berbeda ketika kita melihat apakah dia gastric ulcus, GERD, ataupun untuk prevensi aja karena ada stress related bleeding. Jangan lupa dihafalkan ya. Oke. Kemudian tadi yang saya bilang akan berbeda ketika kita bilang dia GERD ataupun ulcus pepticum. Jadi kalau dia ada dispepsia, gejala mual muntah, makan terlambat dikit, terus habis itu ya segitulah yang asam lambungnya meningkat, itu kurang dari 3 kali seminggu, itu kita bisa memberikan antacid, obat-obatan antacid biasa, bisa juga diberikan si AH2. Kemudian kalau misalnya dia ada yang dispepsia ini atau heartburn-nya, gejala rasa terbakarnya itu sering karena GERD-nya, itu kita bisa memberikan dia AH2-nya 2 kali sehari, atau kalau mau di switch ke PPI itu contohnya omeprazole, lansoprazole, tapi kita nggak membicarakan itu. Sedangkan kalau sudah terjadi erosif, jadi kalau udah parah, AH2 nggak terlalu kuat jika kita bandingkan dengan PPI, dia lebih superior dalam menginhibisi sekresi asam lambung. Jadi gampangnya AH2 ini kita berikannya tuh kondisinya masih awal-awal lah, masih belum terlalu parah. Kemudian untuk ulcus pepticum sama, kalau dia uncomplicated itu bisa AH2 1 kali sehari waktu malam, karena kalau kalian tadi ingat ya, dia lebih efektif di nokturnal. Itu bisa meningkatkan penyembuhannya lebih dari 80-90% dalam waktu 6-8 minggu. Kemudian kalau misalnya ulkusnya disebabkan oleh obat-obat AINS, contohnya AINS apa deh? Paracetamol. Contohnya AINS atau NSAID apa? Paracetamol. Natrium diklofenak, asam efenamat itu, maka sebisa mungkin ya AINS-nya atau NSAID-nya kita hentikan dulu. Tapi kalau memang harus dilanjutkan, maka PPI-nya lebih efektif daripada si AH2. Kalau ada H. pylori, berarti kita udah mainnya ke PPI high dose, kita lupakan AH2. Makanya saya bilang AH2 ini kita berikan kondisinya masih awal-awal lah biasanya. Kemudian untuk yang non-ulcus dispepsia, kalian bisa beli sendiri sebenarnya over the counter. Kemudian pada kasus-kasus adanya perdarahan dari tukak stres akut, biasanya kalau pada pasien-pasien ICUD itu biasanya kan terjadi, biasanya kan mereka udah kondisi drop-dropan ya, udah kondisi inflamasi dalam tubuhnya di mana-mana. Nah, salah satu inflamasi yang bisa terjadi adalah inflamasi di lambung. Kalau lambungnya terus terinflamasi, kan asam lambungnya meningkat tuh. Lama-lama kita bayangkan aja tergerus lambungnya, maka bisa terjadi bleeding. Maka yang kita bisa lakukan adalah memberikan obat-obat untuk menurunkan asam lambung atau memproteksinya. Nah, di sini bisa diberikan AH2 atau PPI, biasanya ya injeksi untuk menurunkan resiko perdarahannya secara signifikan. Kemudian tadi ya IV bisa infus ataupun injeksi yang per 12 jam juga nggak masalah. Untuk AH2 ini tergolong aman, toleransinya baik, efek samping sebenarnya nggak terlalu jarang terjadi. Ini paling simetidin, ini bisa menyebabkan anti-androgen non-steroid karena dia akan berantagonismenya. Ini bisa menyebabkan ginekomasti ataupun galaktor pada wanita. Bradikardi atau hipertensi jarang terjadi, biasanya terjadi apabila kita drip IV-nya cepat. Makanya kalau mau memberikan IV harus lebih dari 30 menit waktunya. Kemudian tadi kalau kalian ingat di awal tadi kita bicara simetidin, kenapa dia nggak boleh
terhindari kombinasi dengan warfarin, kemudian diazepam dan lain-lain. Karena si metidin sendiri ini sebenarnya dia adalah inhibitor dari CYP A1A2, 2C9 hingga 3A4. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian AHA2 ini akan berkompetisi dengan kreatinin dan prokainamid. Kemudian AHA2 kecuali famotidin itu akan menginhibisi gastric first pass metabolisme dari etanol. Etanol itu berarti kalau mengkonsumsi etanol itu bentuk apa nih? Alkohol. Ya. Itu bisa meningkatkan konsentrasi dari etanolnya itu. Oke, kita ke slide yang tinggal terakhir. Jadi antihistamin H3 ini reseptor H3 potensiasi target. Jadi tadi saya bilang ya H3 sama H4 itu saat ini masih terus diteliti. Mungkin ada beberapa ilmuwan baru ya. Cuman belum yang terlalu digagas itu apa bahasa Indonesianya? Diperhatikan kalau kita compare dengan AH1 maupun AH2. Nah AH3 ini jadi ya reseptor H3 potensiasi target untuk penyakit-penyakit seperti sleep disorder, narkolepsi, hingga gangguan psikiatri karena dia berkaitan dengan neurotransmitter. Jadi ingat yang paling depannya. Nah reseptor H3 ini ada di sel saraf, bisa menghambat pelepasan neurotransmitter termasuk histamin. Salah satu contohnya adalah pitolisant. Dia bekerja dengan inverse agonis dari histamin yang ketiga, sehingga menurunkan siklus tidur pada pasien narkolepsi. Kemudian terakhir antihistamin H4. Kalau yang H3 itu lebih ke neurotransmitter, kalau H4 ini lebih ke inflamasi. Kalau yang H1 tadi lebih ke histamin yang pertama lebih ke yang gambar gitu, alergi. Kalau histamin kedua ke gastrik asidnya. Kalau yang ketiga ke neurotransmitter, yang keempat lebih ke inflamasi. Jadi dia untuk potensi untuk inflamasi kronis seperti asma, tapi saat ini belum terdapat ligand yang selektif. Beberapa AH1 seperti Dimen itu memiliki afinitas terhadap reseptor H4. Kemudian beberapa contohnya yang dikembangkan adalah seliforan itu untuk rinitis alergi musiman ataupun adriforan untuk dermatitis atopi. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada bisa kita akhiri kuliahnya cepat kan? Terima kasih adik-adik atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.